Nah, ini saya akan memvideokan ya cara kerja organel sel yang saling berhubungan. Jadi ini ada nukleus ya, nukleus. Nukleus ini kaya akan DNA. Tujuannya adalah untuk proses replikasi, memperbanyak DNA. Dari 1 DNA menjadi 2 DNA. Dari 2 DNA menjadi 4 DNA dan seterusnya kelipatannya. Nah, DNA yang sudah dilakukan replikasi atau penggandaan ini akan diubah menjadi yang namanya mRNA. Ya, ini terjadinya di ini terjadinya juga ada di dalam nukleus. Nah, RNA ini nanti akan ditranslasi menjadi protein ya atau polipeptida oleh organel yang namanya ribosom. Jadi nukleus ini ya, ribosom ini fungsinya ya, nukleus ini fungsinya adalah untuk memperbanyak DNA, sedangkan ribosomnya itu adalah untuk mensintesis protein ya. Jadi berhubungan ya. Ini fungsi dari nukleus ya untuk memperbanyak DNA dan untuk mentranslasi DNA dari DNA menjadi mRNA, itu fungsi dari nukleus. Dan yang ketiga yaitu untuk mentranslasi mRNA menjadi protein, itu adalah fungsi dari ribosom ini ya, ribosom. Ya. Nah, protein ini nasibnya bagaimana? Nah, protein ini nasibnya ada dua. Misalkan protein itu merupakan protein intrasel ya, artinya protein yang digunakan di dalam sel ya, digunakan di dalam sel untuk proses respirasi misalkan ya. Contohnya proses respirasi ya. Itu kan banyak enzim-enzim yang terdapat di dalam sel. Nah, protein ini disintesis oleh ribosom bebas. Nah, ribosom bebas itu adanya di mana? Di luar RE. Ya, artinya ribosom bebas ini ada di sitosol, gini ya, ada di sitosol, tidak terikat RE. Ya, ada juga protein ekstrasel, protein yang nantinya setelah diproses, disintesis itu akan dikeluarkan ke luar sel. Contohnya apa? Hormon ya, hormon, enzim ekstrasel ya, termasuk insulin ya, kemudian neurotransmitter atau impuls saraf ya, banyak sekali. Kemudian protein-protein penyusun tubuh ya, aktin, miosin, itu kan sel-sel otot, penyusun sel-sel otot ya, itu dikeluarkan oleh sel untuk menyusun tubuh. Nah, protein ekstrasel ini nantinya akan diproses oleh ribosom terikat RE. Ribosom terikat RE itu adanya di mana? Ya, terikat di RE kasar. Ya, jadi tugasnya RE kasar ini adalah untuk mensintesis protein ekstrasel, gitu ya. Nah, kalau RE halus fungsinya untuk apa? Ya, sama seperti yang sudah saya paparkan di mana? Di PowerPoint ya, untuk sarana detoksifikasi ya. Kemudian untuk detoksifikasi, kemudian glikolisasi ya. Cuman kalau glikolisasi ya, glikolisasi proses penambahan lipid itu biasanya banyak terjadi pada ekstrasel. Jadi protein-protein yang dihasilkan secara ekstrasel di sini ya, misalkan ya, contohnya apa? Nah, contohnya glikoprotein misalkan ya, atau reseptor, atau ya, glikoprotein, glikolipid. Nah, di sini proses penambahan glikoprotein ini adalah terjadi di retikulum endoplasma kasar ya. Nah, hasilnya glikoprotein yang sudah ditambahkan itu oleh aparatus Golgi ya, itu akan diproses selanjutnya. Proses selanjutannya itu apa namanya? Disebut dengan proses perakitan makromolekul. Perakitan, dirakit lagi ya makromolekulnya biar kompak ya. Pasti di dalam aparatus Golgi di sini banyak sekali enzim-enzim yang digunakan untuk merakit glikoprotein, hasil penambahan protein plus karbohidrat ya. Selain itu, aparatus Golgi ini juga digunakan untuk membuat lisosom. Jadi fungsi dari nukleus, ribosom, RE, aparatus Golgi dan lisosom ini sebenarnya makromolekul yang saling terkait satu dengan yang lainnya, begitu ya. Berbeda dengan mitokondria, sitoskeleton, peroksisom itu fungsinya sendiri ya. Tapi memang masih ada hubungannya dengan inti sel. Tetapi yang saling terkait ini memang 5 komponen ini ya. Kalau lisosom sudah saya jelaskan tadi di PowerPoint ya, untuk apa saja. Itu Anda tinggal mendengarkan di video saya.